Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi, terutama tentang filter air yang mampet. Yang saya maksud di sini adalah filter air FRV ya, atau filter air fiber. Sebetulnya cara kerjanya sama saja dengan filter air yang menggunakan tabung-tabung lainnya. Apabila teman-teman semua filter di rumahnya mengalami kondisi yang macet atau mampet ya, di mana air yang keluar dari keran sudah sangat kecil, itu artinya butuh pemeliharaan dari kita. Biasanya hal seperti ini terjadi karena kita kurang rajin untuk membackwash secara rutin filter air di rumah kita, ataupun posisi instalasi yang salah menyebabkan medianya cepat sekali menjadi padat. Nah, ketika hal ini terjadi ya pada filter di rumah kita yang biasa kita gunakan, maka teman-teman semua jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan kita harus mengganti medianya, karena media yang berada di tabung filter air ini bisa berusia hingga puluhan tahun. Saya contohkan, punya saya di sini sudah sekitar 5 tahun dan medianya belum pernah saya ganti, dikarenakan kita merawatnya dengan cukup rutin dan instalasi yang baik seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, teman-teman semua perlu kita ketahui, ketika air yang keluar dari keran sudah sangat kecil, itu artinya sudah saatnya kita untuk melakukan proses backwash. Biasanya setelah kita melakukan proses backwash, masa masalah bisa teratasi. Namun, apabila kita sudah melakukan proses backwash dan air yang keluar dari keran masih saja kecil, maka kita perlu melakukan langkah ini. Pertama-tama kita buka top headnya ya, atau posisi palet pada bagian atas yang memiliki 3 posisi. Untuk membukanya sangat-sangat mudah. Kita cukup memutarnya dengan arah yang berlawanan arah jarum jam. Setelah berhasil kita buka, kita bisa melihat ada 1 buah pipa pralon di sini. Jangan kita angkat ya, cukup kita diamkan saja. Karena pipa ini berfungsi untuk jalur keluar dan masuknya air. Karena apabila kita cabut, nanti kita akan susah lagi untuk memasukkannya karena di dalamnya sudah ada medianya. Langkah selanjutnya kita bersihkan top head atau three-way valve-nya. Bisa kita lihat di sini, kotoran-kotoran yang menempel pada bagian strainer sudah sangat berkerak. Jadi wajar saja air yang keluar dari keran sangat-sangat kecil. Kotoran-kotoran yang mengerak seperti ini memang tidak akan berhasil apabila kita hanya melakukan proses backwash seperti biasanya. Bahkan di sini saya pun menggunakan sebuah amplas ya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada bagian strainernya. Nah, untuk strainer ini ada 2 buah. Yang pertama yang di atas yang sedang kita bersihkan ini, dan kedua adalah strainer bawah yang berada di ujung pipa yang tadi kita lihat. Dan untuk strainer pada bagian bawah tidak perlu kita buka dan kita cabut ya. Sebetulnya asalkan urutan dari posisi media filter kita benar, maka strainer posisi di terbawah tadi tidak akan kotor layaknya strainer bagian atas. Disinilah bisa kita lihat betapa pentingnya urutan dari media filter air, tidak boleh sembarangan. Salah satunya adalah untuk mencegah mampetnya pada strainer bawah. Namun hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang, ataupun mungkin teknisi dari filter airnya tidak mengetahui efek kedepannya dari kesalahan posisi dari media filter air yang kita masukkan. Selain dengan menggunakan amplas, saya di sini juga menggunakan sikat kecil supaya kotoran yang menempel pada bagian strainernya betul-betul bersih seperti strainer baru.
Apabila kita perhatikan di sini, lubang-lubang atau pori-pori dari strainernya adalah sangat-sangat kecil ya. Oleh karena itu, jarak waktu beberapa tahun sangat dimungkinkan sekali strainer ini mampet. Dan bisa kita lihat sendiri, air yang kita gunakan untuk membersihkannya pun sudah sangat-sangat hitam. Kotoran-kotoran kecil yang menempel pada pori-pori strainer ini akan menghalangi jalur keluarnya air atau masuknya air, dan tentu air yang keluar dari keran pun akan menjadi kecil. Selain kita membersihkan strainernya, kita juga membersihkan media dari filter air pada bagian atasnya dengan cara mengaduk-ngaduk bagian media filter pada bagian atas saja, dengan tujuan kotoran yang mengendap pada bagian lapisan atas dari media filter bisa kita keluarkan, dan akhirnya media filter airnya tidak terlalu padat. Saya sarankan untuk urutan dari media filter air pada bagian atas adalah menggunakan pasir silika. Jadi saat kita mengaduknya pada bagian atas, kotoran-kotoran yang tersaring akan keluar. Dan kotorannya bukan berada pada bagian lapisan tengah, tetapi pada bagian atas dari media filter yang kita gunakan. Nah, teman-teman semua, agar lebih maksimal lagi kita membersihkan strainernya, kita bisa membukanya atau memisahkannya dari bagian top head dengan cara cukup mudah, yaitu cukup memutarnya saja dan bagian penguncinya akan terbuka. Setelah kita buka, kita pun bisa lebih leluasa untuk membersihkan bagian dalam dari strainer atas. Nah, teman-teman semua, untuk membersihkan pori-pori atau lubang-lubang dari strainer ini, saya menggunakan bantuan sebuah cutter. Karena hanya dengan menggunakan amplas saja, kita hanya membersihkan bagian luar, sedangkan kotorannya sendiri menempel pada bagian pori-pori dari strainernya. Dengan cara ini, kita bisa membuat strainernya kembali berlubang-lubang atau berpori-pori, dan nanti jalan keluar dan masuknya air akan kembali menjadi lancar. Jangan lupa untuk bersihkan juga bagian dalamnya dengan cara menyikatnya ataupun menggunakan amplas. Pokoknya kita pastikan bersih dan juga lubangnya tidak tertutupi oleh kotoran. Langkah selanjutnya, setelah strainernya betul-betul bersih, kita masukkan kembali dengan cara cukup kita masukkan saja, dan posisi pipanya adalah masuk ke bagian tengah dari strainer. Kemudian kita putar searah jarum jam. Jangan lupa untuk karet silnya tetap terpasang, jangan sampai copot, karena apabila copot tentu akan mengalami kebocoran. Kita putar sedikit demi sedikit sampai maksimal. Kemudian kita pasang kembali jalur masuk dan keluarnya air. Hati-hati jangan sampai terbalik. Yang mana pipa air yang masuk dan mana pipa air yang untuk air yang keluar. Kuatkan kembali watermur yang sudah kita lepas. Kemudian kita lakukan proses backwash untuk terakhir kali, dan bisa teman-teman lihat sendiri hasil air backwashnya sangat-sangat kotor, dan kita tidak perlu lagi airnya akan mampet atau keluarnya kecil karena sudah kita bersihkan. Sangat-sangat kotor sekali ya teman-teman. Di sini kita tahu bahwa kita tidak perlu sering-sering mengganti media filter air, karena dengan cara pembersihan sederhana saja kita sudah bisa membersihkannya dengan sangat-sangat maksimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga bermanfaat.